Dan setiap hati yang rindu, yang lapar dan haus akan firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bapak Cecep, boleh saya minta tambah volume sedikit Bapak Cecep. Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur saya diberi kesempatan dapat menyampaikan firman Allah untuk kita sekalian di hari pemakaman daripada almarhum Bapak Benyamin Luin. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kematian adalah sesuatu yang misteri. Katanya lahir dapat dimanipulasi. Misalnya, sekarang orang tidak tunggu hari lahir, orang bisa operasi lalu dia bisa menentukan hari lahirnya. Tetapi katanya yang tidak bisa ditentukan manusia adalah kematian. Tidak ada orang yang pernah bisa menentukan kematian kecuali bunuh diri. Itu pun kalau diizinkan Tuhan kita mati. Nah kalau begitu kematian itu misteri saudara. Nah yang saya mau bawa kita adalah, saya beri tema, saya biasa di gereja Bapak Cecep, Bapak Pendeta Cecep, saya namanya Pendeta Jerry Adu, dan saya biasa bikin tema, dan saya kasih tema sore hari ini adalah mati yang sukses. Orang sukses itu sudah biasa, tapi orang mati sukses itu tidak semua. Bapak Ibu minta maaf, saya harus bicara ini di dalam kebaktian ini. Saya mau bicara satu tema penting. Mati itu sukses. Hari-hari ini saya lihat, saya lihat di sini gambar banyak sekali di Kota Kupang juga. Calon-calon DPR yang ingin menjadi DPR yang sukses. Boleh. Ada orang yang mau jadi nelayan yang sukses. Boleh. Ada orang mau jadi guru yang sukses. Boleh. Bahkan kami para pendeta juga rindu supaya pelayanan kami sukses. Tetapi yang paling tidak bisa diburu oleh manusia dan dilupakan adalah mati yang sukses. Saya mau bawa kita bahwa ada orang, kalau begitu Pak Pendeta, apakah ada yang mati tidak sukses? Saya setuju bahwa ada mati yang tidak sukses. Dan saya mau bawa kita untuk bicara tema ini, mati yang sukses. Apa itu mati yang sukses? Saya pinjam tadi nats pembimbingnya, Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25-26. Saya mulai dari ayat ini. Saya baca kembali ayat ini, bilang begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat ini bilang begini. Kalau orang percaya Yesus sebagai Kristus Tuhan dan Juru Selamat, waktu dia mati, dia hidup. Bahasa sederhananya adalah, kalau Bapak Benyamin Luin ini mati, kita lihat ada jasad yang tidur. Tapi menurut catatan Alkitab, beliau tidak mati. Beliau hidup. Saya tidak mendapatkan kata amin untuk saudara. Dengan baik-baik. Orang yang mati dalam Tuhan, hari di mana dia mati, dia hidup. Amin. Amin. Tapi orang yang tidak percaya, tadi saya bilang, dia mati betul-betul. Tentu kita memahami mati di dalam konteks ini adalah kematian kekal. Jadi Bapak Ibu, saya minta maaf di mana-mana saya harus singgung ini, nona-nona. Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Betul ya? Tapi sayang ada banyak orang tinggalkan iman hanya untuk pekerjaan, untuk jodoh. Dia lupa nanti dia mati, dia tidak mati sukses. Karena yang mati sukses adalah mati yang diselamatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti ada yang mati gagal, ada yang mati sukses. Bapak Ibu, saya bikin kesimpulan begini, dengar-dengar baik-baik, saya taruh telinga baik-baik. Orang yang mati sukses itu dia hidup satu kali, atau dia hidup dua kali, dia mati satu kali. Saya ulangi lagi. Orang yang mati sukses itu adalah orang yang hidup dua kali, mati satu kali. Tapi orang yang mati tidak sukses itu, dia hidup satu kali,
dia mati 2 kali. Kalau saudara tanya bilang, bagaimana itu Bapak Pendeta? Ya, saya mulai dari orang yang mati gagal. Dia hidup 1 kali, mati 2 kali. Pertama mati fisik. Tapi setelah di penghakiman, Matius 7 ayat 21 bilang, 20-23 bilang begini. Nanti ada orang bilang, beta ini yang menyanyi vokal grup di gereja. Beta ini yang bernubuat, beta yang berdoa. Lalu Tuhan bilang, beta sudah dikenal lu saudara. Keluar hanya daripadaku pembuat kejahatan. Berarti lihat, ada orang yang berpikir dia selamat, dia hidup, dia akan hidup nanti waktu setelah dia mati. Ternyata dia mati nanti. Karena itu mati yang sukses tadi saya bilang, hidup 2 kali, yaitu setelah dia hidup di dunia ini 80 sekian, Bapak 70 sekian. Nanti kan kita mati, yang nanti dikubur di belakang rumah mungkin. Setelah itu kita bangkit, kita hidup dengan Tuhan. Berarti kita hidup 2 kali. Yang sukses itu hidup berapa kali? 2. Matinya hanya 1 kali. Tapi yang di luar Tuhan atau orang yang tidak sungguh-sungguh, matinya 2 kali. Yaitu sekarang dia hidup, dia mati, taruh di peti, lalu dia ke neraka. Matinya 2 kali. Saudara mengerti sampai sini? Apa Ibu mengerti sekarang? Sekarang saya pilih, saya tanya saudara. Kalau saya tanya Bapak Ibu, yakinkah kita mati 2 kali? Atau hanya mati 1 kali? Saya tidak perlu jawaban. Tapi pulang dari sini renung baik-baik. Supaya kalau bisa kita hidup 2 kali, mati 1 kali. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya tadi bilang orang yang mati dalam Tuhan kalau percaya dia bilang, waktu engkau mati, hari itu engkau hidup. Makanya saya selalu bilang, kita tidak boleh terlalu bersedih lama-lama. Karena yang mati ini, kata Alkitab apa? Hidup. Jadi kalau ada orang menangis lalu bilang, kenapa lu menangis? Bapak mati. Harusnya menurut Yohanes pasal 11, dia jawab, kenapa Bapak hidup? Menurut Yohanes 11 bilang begitu. Yang mati dalam Tuhan, ini hari dia hidup. Yang mati di luar Tuhan, kalaupun dia hidup, dia sudah mati. Bapak Ibu, kita bisa jadi orang mati yang berjalan, orang mati hidup. Saya sering bilang, lebih baik kita mati model begini tapi mati dalam Tuhan, kita sudah hidup. Tapi ada orang pakai dasi, pakai jas, tapi di hadapan Tuhan dia mati. Bapak Ibu tidak percaya? Pulang buka Alkitab baik-baik, baca Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 bilang apa? Upah dosa adalah maut. Artinya begini, Bapak dong masih duduk ke gereja menyanyi, tapi kalau hidup dalam dosa, menurut Alkitab kita sudah mati. Beda dengan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dong mati, tapi hari itu dong hidup. Jadi Bapak dong pilih hidup dalam dosa, mati binasa, atau kita hidup dalam kebenaran dengan Tuhan, lalu kita mati, kita hidup. Ada sebuah cerita, Bapak Mama dong dengar ini cerita. Satu waktu, saya tidak tahu di Semau ya, tapi di beberapa gereja, Pak Cecep juga saya tidak tahu. Tapi di banyak gereja, banyak pendeta mengeluh. Jemaat tidak suka ke gereja. Jemaat malas ke gereja. Jadi, tapi di kampung itu ada kebiasaan. Dong kalau gereja tidak datang, tapi ada satu kelebihan masyarakat di situ. Ini bukan masyarakat Semau, ini masyarakat di sana. Kalau ada kematian, biasanya dong datang. Tadi saya cerita dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni bilang orang Sabu itu punya kelebihan. Orang mati sampai di mana dong hadir. Nikah mungkin saja dia tidak hadir, tapi mati dia pasti hadir. Penuh. Nah, pendeta ini berpikir begini. Dia sudah khotbah supaya kalau bisa jemaat setia, jemaat gereja, tapi tidak setia. Lalu seperti biasa, ada lonceng yang memberikan makna. Lonceng bunyi 1 kali, itu mungkin gereja siap-siap. Lonceng 2 kali menuju rumah atau menuju gereja. Lonceng 3 kali kebaktian dimulai. Tapi ada lonceng kematian. Dia suruh bunyikan lonceng kematian. Pendeta ini bilang kepada kosternya, nyalakan atau bunyikan lonceng kematian di kampung itu. Lalu mereka bunyikan. Pendeta ini suruh. Pendeta ini beli peti 1, taruh di gereja. Karena yang mati kemungkinan tokoh gereja. Dia bunyikan,
Lalu semua orang tanya, siapa yang mati? Rasanya di ini kampung orang ada sihat-sihat, kenapa ada yang mati? Ya tapi Bapak Pendeta ada kasih bunyi bel orang mati di sana. Mereka bertanya satu masyarakat kepada satu masyarakat, siapa yang mati? Semua bilang, tidak tahu. Coba kita ke gereja. Lalu pendeta bilang, besok ibadah pemakaman. Semua mandi siap datang ke gereja. Tapi pendeta bilang, jangan melayat dulu yang meninggal. Duduk semua dalam gereja. Semua, habis itu dia khotbah, habis khotbah dia bilang, seperti biasa ya kita di Kupang kan sama. Bagi Bapak Ibu yang mungkin dari hari pertama sampai hari terakhir belum sempat melayat, berjumpa dengan keluarga duka, kami beri kesempatan untuk melayat yang meninggal. Semua heboh, iya, cepat sudah kita mau tahu siapa yang mati kan? Semua kita cek itu satu kampung tidak ada yang mati. Ini pendeta mungkin sufoi, mungkin gila. Lalu mereka masuk, pendeta bilang satu persatu, datang lihat ini yang mati. Lalu mereka pergi satu persatu. Mereka lihat, pergi duduk. Satu datang lihat, pergi duduk. Tapi dengan muka bingung. Waktu dia duduk, itu yang satu yang dahulu pergi lihat, dia bilang, lu lihat siapa? Satu bilang, lu juga lihat siapa? Lalu dia tanya lagi, kita sudah lihat siapa-siapa di peti. Lalu satu bilang, kok peti juga sama? Kita sudah lihat ada orang di dalam peti mati. Lalu dong mulai heboh, karena semua yang datang itu tidak ada lihat satu manusia pun dalam peti mati. Semua heboh. Lalu ada orang-orang bahasa bilang begini, ya sampai botol pom pendeta ini tidak dapat bantuan, kok dia mulai gila-gila sedikit. Tidak ada orang. Lalu pendeta tanya begini, saudara-saudara, sudah lihat siapa yang mati? Mereka bingung, mereka bilang, ini dia sudah tambah gila lagi. Tidak ada orang semua, tanya kiri kanan semua, 100 orang, tidak ada orang yang mati. Tapi ada satu bilang begini, tapi kita ada lihat, ada gambar di dalam. Lalu orang tanya, lu lihat siapa? Beta lihat bepu muka. Lalu yang lain bilang, oh kalau memang lihat bepu muka, beta juga lihat bepu muka. Rupanya Bapak Ibu, pendeta itu taruh cermin di dalamnya. Jadi setiap orang yang lihat ke dalam peti, dia lihat dia pun diri. Lalu pendeta bilang, hari ini yang mati adalah engkau yang melihat dirimu sendiri. Roma 6 ayat 23 bilang, kalau saudara mati dalam dosa, saudara sudah mati. Hari ini Bapak Luin ini hidup menurut Yohanes pasal 11. Tapi kalau kita hidup jauh dari Tuhan dan hidup dalam dosa, ingat, kita sudah mati walaupun kita masih berdasi. Amin. Saya tanya dulu Bapak Mama, jawab, tahu sejauh kuat-kuat nanti orang tahu. Kira-kira kalau saya tanya ini ayat tadi, Bapak dong masuk di mana? Sumati atau masih hidup? Saya ulangi lagi pertanyaan ini. Bapak Mama sumati atau masih hidup? Puji Tuhan. Itu orang yakin itu begini, masih hidup. Tapi yang saya maksudkan tadi, menurut Roma 6:23, bahwa kalau saudara dalam dosa, saudara hidup tapi sebenarnya saudara sumati di hadapan Tuhan. Amin. Mati model begini adalah mati gagal dan bukan mati sukses. Yang kedua, saya akan pimpin kebaktian lagi Bapak Luin di bangun, jadi saya minta izin setelah ini saya tidak sampai selesai, tapi saya mau sampaikan yang kedua. Bapak Ibu, ayat yang kedua. Bapak Ibu dengar ini. Filipi pasal 1 ayat 21, semua orang sudah hafal ini. Filipi 1 ayat 21 bilang begini, karena bagiku hidup adalah apa? Kristus, dan mati adalah untung. Mati yang sukses adalah mati yang menguntungkan. Mati yang gagal adalah mati yang tidak untung. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, tadi dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus, lalu mati adalah untung. Berarti penyebab dari keuntungan waktu kita mati sebenarnya apa? Kristus. Jadi kalau kita bola-balik ini bahasa, dia bilang begini, kalau mau untung, mati dulu. Tapi matinya harus di mana? Dalam Kristus. Jadi kalau saudara mati di luar Kristus, Anda rugi besar. Karena itu saudara-saudara yang hidup nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, besok jangan ganti namamu.
Jadi Abdullah. Serius, jangan ketawa. Nona, kalau namamu hari ini Elizabeth, yang panggil Bet, itu besok mati tetap Elizabeth. Ada amin? Baptis Elizabeth, mati Siti Badriah. Saya harus jujur, ini kekristenan. Kita tidak sedang bicara tentang agama, kita sedang bicara kekristenan. Alkitab yang bilang, mati di dalam Kristus baru untung. Amin. Bapak Ibu percaya Filipi 1 ayat 21 itu firman Tuhan. Saya mau dengar suara semua. Bapak Ibu percaya Filipi 1 ayat 21 firman Allah. Amin. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu percaya ini firman Allah. Firman Allah. Kalau firman Allah bilang kita untung, betul kita untung. Kita untung. Tapi kenapa kita tahu bahwa mati di dalam Kristus baru untung? Tapi mengapa orang tinggalkan Kristus lalu berharap mati dia untung? Untung. Contoh, Papa Mama bilang mati dalam Kristus untung, tapi hari Minggu Bapak dong pendeta supangge-pangge datang berbakti di Mama dong. Kopi saja minum kopi, cerita omong kosong saja di rumah, tidak ke gereja. Padahal kita bilang mati untung karena Kristus. Bapak Mama, saya tidak sedang menyinggung siapapun. Saya pesan karena Tuhan pesan. Kalau mau mati untung, mati di dalam Kristus. Itu berarti apa? Itu berarti mati bagi Kristus. Dia bilang bukan mati dalam Kristus, mati bagi Kristus. Ada amin? Bapak-bapak lain sekarang ini. Dia pakai ayat ini bukan begini. Bagiku, bukan lagi hidup ada Kristus, mati untung. Dia hanya pagang di kata terakhir, untung. Mati untung. Makanya kalau dia lihat dia pemain tua mulai sesak napas, dia bilang, Tuhan yang ambil suka ketemu ganti 03 ini. Mama tuh senyum bilang, Bab Tuhan lu dengar bapak sudah. Jadi bapak-bapak ini hanya mau di terakhir. Untung. Mama juga terbalik. Tadi bapak-bapak sekarang saya singgung mama. Mama ini kalau dia sujeng, kalau dia bapak tua dia bilang, Tuhan kenapa kau bapak tua bikin beban berat? Ambil sandia saja Tuhan. Tapi heran waktu bapak tua mati, nanti dia menangis paling kuat-kuat. Bapak, kenapa kau mati? Anak-anak masih kecil. Saya kalau ada situ lu yang dulu minta-minta baru bilang. Bapak menangis. Nah, Bapak mama dengar baik-baik. Sejahat-jahatnya suami atau maksudnya ya kepala-kepala batu suami sayang-sayang dia. Karena kalau dia mati saya percaya engkau menyesal. Ada cerita, Bapak Mama dengar bapak, ada cerita. Bapak Mama pernah dengar cerita ini, cerita tentang orang tidur ngorok. Ada istri yang berdoa, Tuhan, kalau satu waktu beta dapat suami, kita sudah mau macam-macam. Satu saja, kita tidak mau suami yang kalau tidur dia ngorok. Tapi rata-rata kita suami ini kan tidur motor RX King juga lah masalahnya. Jadi satu waktu ini mai tua ini dia bilang begini, bapak tua ini bikin susah banyak. Tiap malam betul saya bisa tidur kalau bapak tua su ngorok. Nah ngorok ini ada banyak versi. Saya ini kan di kampus pernah kuliah di kampus, jadi saya tidur berganti ya Pak Cecep. Kalau kita di kampus itu tukar ini hari dengan suku Ambon, besok di Papua dan sebagainya. Jadi saya sudah dengar banyak ngorok. Ada yang ngorok seperti gini. Serius, saya punya kakak kelas itu tabrakan jadi. Ada itu yang seperti melodi. Gitu ya. Mama, kira-kira mama suami model mana? Ada yang sadis sekali. Saya pun tahu itu begitu, sampai saya pun kakak bilang, "Toh, diam sudah. Kok bapak tua ada sonan melukis banget." Jadi singkat cerita, mama tua ini mengeluh di hadapan Tuhan. Ada yang tujuh bilang, "Betul, bapak tua itu sana tuh tidur model begitu." Nah satu waktu mereka dua tidur lagi. Biasa mama mengeluh, mama bilang begini, Tuhan sudah capek Tuhan me pun darah ini rendah gara-gara dia ini tua satu ini tidur pakai babunyi saya. Dia mengeluh. Satu waktu sudah tahu Tuhan jawab dia pun doa. Dia pun suami tidak lagi ngorok, tapi dia menangis. Tuhan, betul sudah dia pun ngorok lagi. Ternyata Tuhan bukan hanya ambil ngorok,
ambil satu kali di depo laki, alias mati. Lalu dia menangis, dia bilang begini, Tuhan, beta sone mau lebih baik biar kalau beta masih bisa minta, lebih baik dia ngorok, tapi dia masih di beku samping daripada dia mati. Lalu Tuhan bilang begini, itu sebabnya istri-istri dengar, supaya kita terhibur, taruh otak kita itu bahwa ngorok itu punya arti. Maksudnya begini, kalau di gereja kami, gereja karismatik gini, kami biasa ada namanya pujian penyembahan. Jadi saya selalu nasihat jemaat, kalau supaya lu jangan mengeluh supaya Tuhan tidak ambil dia ngorok satu kali di lupu laki, belajar bersyukur. Jadi pada waktu dia ngorok seperti ini begini, oh itu artinya dia bilang Tuhan baik. Oh itu artinya Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Itu artinya Tuhan engkau hebat luar biasa. Taruh di pikiranmu supaya jangan engkau mengeluh, dan Tuhan bilang ambil satu kali dia pun suara dan dia pun laki satu kali. Amin. Mama pulang berhenti ya, bilang minta Bapak, minta ampun Bapak. Betul saya mau Bapak pulang. Bapak nakal-nakal mama masih bisa timba air kasih beta. Bapak, mama dengar baik-baik. Mati dalam Kristus itu untung, tapi bukan berarti mati yang model tadi itu. Jadi kalau laki mulai batuk-batuk, selalu jangan bilang gini, darah Yesus, lanjutkan Tuhan, lanjutkan. Pas dia tambah, Tuhan tambah Tuhan, koma lebih baik Tuhan, itu salah, berdosa. Semakin Anda berdoa, laki tambah umur panjang. Ada amin. Ada amin. Jadi pulang mama minta maaf, sudah ya, Bapak. Saya mau lu mati cepat, Bapak. Selama ini biar aku beta mengeluh terlalu banyak, termasuk lupu ngorok ini. Bapak Ibu saudara, tapi tadi kan saya singgung mama-mama tuh. Bapak-bapak sekarang siap lagi saya singgung. Bapak-bapak ini lain. Ada satu bapak ini, dia takut istri. Ada bapak-bapak takut istri di sini? Angkat tangan, mari kita doakan. Atin. Ada satu bapak ini juga begitu, dia bosan dan dia istri, dia jengkel karena istri ini kalau dia mengomel pendeta pungkot bakalah. Tidak pernah berhenti. Lalu satu waktu dia berpikir begini, Tuhan ambil dia cepat sudah. Ambil ini Mina ini, dia cepat sudah sentahan lagi dia. Lalu Mina ini akhirnya mulai sakit-sakit. Tapi karena Mina ini tahu ini dia pun laki, Mina bilang begini, "Woi, mau? Lu sini. Mau datang kenapa mama?" Tapi dia ingat ini ayat, mati itu untung. Maksudnya Bapak tua suhu, lihat ada 05 di sana. Jadi dia harap Mina ini cepat mati. Tapi Mina ini tahu, lalu Mina bilang, "Hei, mau, lu dengar Bapak. Kalau lu mau mati, lu dengar. Ada dua hal. Satu, kalau lu mau kawin baru, ingat ini. Satu, bepung kubur kering baru lu mati. Lu nikah. Kedua, langkahi dulu mayat. Mina tantang dua. Apa pertama? Langkahi dulu mayatku. Lalu yang kedua apa? Tunggu bepung kubur kering. Nah, mau bilang, oh lu belum tahu betan. Jadi tiba-tiba Mina mati. Mau ini orang ada kubur, duduk di tenda duka. Mau nyebrang, kebetulan mau berumah di Semau, mau nyebrang ke Kupang. Orang ketemu, mau. Oh, itu Mina mati, yo. Kok lu ada di sini? Ya, saya cari hair dryer. Bapak Ibu tahu hair dryer? Pengering rambut. Jadi dia beli habis, dia datang kembali ke Semau. Sampai di sini, orang biasa orang mati itu kan kasih tidur di atas tempat tidur, betul tak? Dia bilang, saya pun istri jangan taruh di tempat tidur, taruh di lantai. Semua heran, kenapa kau taruh di lantai? Taruh di lantai. Bayangkan dia baru berani setelah dia istri mati. Setelah dia taruh di bawah, mayat itu misalnya disendalin, dia nyebrang, orang bilang melangkah, dia melangkah lagi, orang bilang ini mau ini dia gila, dia melangkah satu kali. Lalu orang tanya, mau, kenapa lu langkahi lu pu istri taruh di lantai? Sebab saya pu istri pernah bilang, kalau lu mau kawin lagi,
langkahi dulu mayatku. Saya sudah langkahi mayat. Lalu kedua, ya tapi kan mai tua bilang, tunggu lupung kubur kering. Sudah Bapak, kemarin besok beli hari raya besok kering kubur di saya. Dan saatnya saya mau bilang, Mina, lupung kubur yang detik, bekas kering pakai hari raya. Papa Mama dengan saudara mungkin itu ketawa, tapi saya kasih ingat, hidup ini untung kalau suami ada. Dan untung kalau istri masih ada. Amin. Saya ini rasa kalau istri saya itu kalau pulang libur Natal ke mana nih? Ke istri saya pun kampung di Kapan, saya susah banyak susah. Karena yang saya bisa masak itu hanya dua. Masak air dan masak super mie. Lebih daripada itu istri yang masak. Jadi kalau dia 3 hari 4 hari itu saya sedih. Satu waktu pendeta juga. Saya tidak tahu Pak Cek. Saya ini pendeta juga manusia. Jadi saya berkelahi di istri. Saya sudah tidak tahan. Saya bilang sama istri saya, kalau lu model begini, pulang. Istri saya juga mikir, lu nantang saya. Istri saya bilang, betul lu saya pulang. Pulang. Wah istri saya pulang. Tapi biasanya ibu-ibu itu kalau dia mau pulang, tapi dia susah ngambil jalan. Dia pasti harap, apa tuh panggil mari semua. Jalan dalam hati, pange. Tapi istri saya ini pergi, tapi hari itu biasanya kalau saya pakai anak-anak. Biasa manusia ini sombong. Saya ini kadang-kadang juga sombong. Saya mau minta maaf, kita usir dia. Kira-kira 10 tahun, 12 tahun yang lalu, otak masih panas, masih muda. Saya sudah bertobat dari itu ya. Jadi saya biasa panggil anak-anak. Bosong piye, bilang masa suningnya bapak. Padahal bukan bet. Sebenarnya bisa saya omong. Tapi ego pun bikin saya bilang, anak-anak bosong sengaja menangis sih. Bilang, mama jam pulang. Ketemunya mama. Padahal dalam hati saya yang bikin cerita itu. Tapi istri saya pergi, hari itu mungkin dia sudah jaga, dia pergi. Bapak Ibu, saya itu mau panggil sebenarnya. Saya mau panggil dia pulang. Tapi kan gengsi, laki-laki kan gengsi. Saya pikir saya mau panggil, saya malu. Lalu Bapak Ibu saya berdoa, saya Tuhan, betul salah, beta salah banyak Tuhan. Pertama, tiap hari makan super mie, perubang ke Tuhan. Lalu kedua, Tuhan bawa pulang dia. Tuhan tahu. Saya jujur apa adanya dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tahu. Kalau beta omong, dia akan bilang, bilang lu usir beta. Saya kan lu panggil. Maka malunya luar biasa. Saya bilang, Tuhan tahu kalau saya panggil dia, beta malu besar Tuhan. Tuhan jamah dia. Nah, di dalam hati saya bilang gini, Tuhan tolong supaya dia jangan cerita di pun keluarga. Bilang, laki suusir jadi kumpul keluarga, panggil itu pendeta saya. Saya bilang, Tuhan jangan sampai dia omong, tutup dia pun mulut dalam nama Yesus. Dan benar, dia tidak cerita Bapak Ibu. Satu waktu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya mau dia telepon saya. Dan benar Bapak Ibu, dia telepon. Mbak, saya waktu dia bilang, Mbak, saya bilang, yes. Dia mulai dahulu. Lalu dia, Mbak, ya. Saya tidak marah, ya. Kenapa? Saya agak bikin kayak gengsi-gengsi. Kenapa? Mbak datang ambil. Saya tidak ambil. Pada dalam hati, jangan coba-coba lu berubah saya menyesal. Lalu saya bilang, kenapa? Mbak datang ambil subeta surindo, Mbak. Oke, lu cerita lu pun keluarga. Halo Mbak, anak lu tunggu 2 jam, beta Rosi dari sini, so kupang itu cepat sampai beta ambil dan kami berdamai sampai hari ini. Bapak Mama dengar baik-baik. Baru kehilangan 2 hari saja betul susah. Apalagi kalau ketemu kehilangan suami atau istri betul susah banyak. Amin. Amin. Kok mama-mama tidak dukung saya juga? Ada amin mama-mama. Yang terakhir. Ada sebuah cerita. Bahwa kematian itu jangan pernah bapak, mama, suami kutuk istri, istri kutuk suami supaya cepat mati. Karena nanti kita menyesal. Ada satu ibu ini, biasa Pak Cecep sudah 1 tahun di sini pasti tahu. Orang NTT ini kalau dong bukan hanya pintar menyanyi waktu ada di gereja. Dong bisa menyanyi waktu dong menangis. Waktu orang mati itu dong menangis sebegini. Boye, kenapa lu mati ya? Satu waktu ada ibu menangis model begitu dan dia bilang begini, Tuhan
Kenapa kau dia mati? Lalu yang paling menarik dia menangis terakhir ini. Tuhan, dia mati, dia kasih tinggal 3M, Tuhan. Beta susah, 3M dia susah. Bapak Ibu, 3M dia masih susah. Lalu semua orang heran. Pendeta tanya, ibu kenapa ibu menangis? Bukankah dia suka tinggal ibu 3M? Nanti kan 3M itu bisa beli oto, bikin usaha, buka toko. Dia bilang, bukan Bapak Pendeta. 3M itu, dia sumati tidak kasih uang lagi. 3M itu 3 manusia. Mina, mau, de marte. Ini susah, susah. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan punya cara peliharaan anak. Kalau ada janda di sini minta maaf, jangan takut. Tuhan adalah pengharapan kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir, lalu kita tutup di dalam doa. Kematian yang sukses itu kematian yang membahagiakan yang mati. Saya baca ya. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu, mati yang sukses yang terakhir adalah mati yang bahagia. Yang menarik, kata bahagia ini tidak ditujukan kepada saudara yang hidup. Tadi saudara baca dia bilang apa? Dan aku mendengar suara dari surga berkata apa? Tuliskan orang berbahagialah orang yang mati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam sisi iman, yang mati ini sebenarnya dong sedang senyum bahagia karena ketemu Tuhan. Hanya kita tidak lihat. Ada orang sekarang ini mayat itu macam-macam. Itu sebabnya Bapak Mama saya harus bilang. Tadi dia bilang apa? Terdengar suara dari mana Bapak Ibu? Sorga yang mengatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Jadi orang mati, orang sukses mati yang bahagia itu dia harus dapat persetujuan proklamasi dari sorga bahwa ini orang matinya bahagia. Sorga yang kasih keputusan itu. Sorga bikin satu keputusan itu, yang mati dalam Tuhan bahagia. Yang mati dalam Tuhan apa? Bahagia. Betul ya? Jadi orang yang mati dalam Tuhan itu bahagia. Mengapa kadang-kadang kita menangis berlarut-larut? Kalau yang mati saja bahagia, harusnya kita yang ada di sini, maaf kata, ikut berbahagia. Pernah kok Bapak Ibu datang di pernikahan orang lagi bahagia pernikahannya, lalu saudara menangis, kenapa lu nikah? Itu hanya orang gila saja. Sebab orang pesta nikah itu bahagia. Nah dalam konteks ini, yang mati bahagia, berarti dia pun keluarga harus ikut bahagia. Kenapa bahagia? Karena ada satu lagi tercatat di surga dan hidup di surga. Ada amin. Apa Ibu? Mati itu bahagia kalau kita hidup dalam Tuhan. Saya baca di pung ayat sini, kita akan selesai. Tapi dia dengar begini, dia bilang begini, saya ulangi lagi ya. Wahyu 14 ayat 13. Orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang, sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi perbuatan tidak menyelamatkan, tapi perbuatan itu menunjukkan sikap orang yang telah diselamatkan. Maksud saya begini saudara, yang berbahagia itu mati dalam Tuhan. Kalau mati dalam Tuhan itu sederhananya begini, mati ikut firman. Saya ulangi lagi, kalau mau mati bahagia, itu mati ikut apa? Firman. Maaf, bukan ikut tradisi, tapi ikut firman. Jadi kalau saudara mau mati bahagia, ikut firman. Hari-hari ini banyak orang tidak ikut firman, tapi mau mati bahagia. Contoh, tadi saya omong firman Tuhan dari tadi ini. Saya suka di sini nih orang saya mau, saya khotbah dari tadi, muka senyum-senyum. Ada di tempat lain, saya khotbah dari awal sampai akhir, dia pun muka asem sudah. Apalagi kalau saya khotbah terlalu lama, saudara, itu kadang-kadang kursi itu berbunyi. Pendeta mengerti. Lu semua piknik, tunggu sebentar. Kadang-kadang ada yang pakai batok-batok. Dia sudah batok, makanya pendeta khotbah terlalu lama dia. Pendeta khotbah tampaknya. Saya bilang tunggu sedikit bisa selesai. Itu
mati dalam Tuhan, mati harus ikut firman. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu bahwa mati itu kadang-kadang orang tidak ikut firman. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh bahwa banyak orang mati tidak ikut firman. Bapak Ibu, kita punya keyakinan yang maaf. Mungkin budaya sini ada, tapi saya harus kasih ingat bahwa budaya yang tidak sesuai firman Tuhan, saya harus patahkan. Contoh, Papa Mama. Tadi Yohanes bilang yang sumati, kalau dia mati dalam Tuhan, dia hidup ya. Mungkin kita pakai ayat itu sehingga kita merasa orang mati itu sudah hidup dalam pengertian yang salah. Contoh, saya masih kecil, Natal model begini nih, tanggal 24 malam, kami pun keluarga kan, mama saya orang Sabu, papa saya orang Rote. Nah, jadi berarti kami pun keluarga ada di Sabu, ada di Rote. Namun ada yang cari kerja sampai Jakarta, mati juga di Jakarta, ada yang di Surabaya, mati di Surabaya. Mama saya ini dan kakak saya ini setiap tanggal 24 bikin rampe. Yang lucu adalah tanggal 24 itu harusnya biasanya orang Kristen kemana? Ke gereja. Tapi mama saya bilang, lu tak usah pergi gereja, lu pergi cari bunga. Kau betul bikin rampe. Nah, ini satu dosa pertama yang tidak sesuai firman. Pertama, pergi cari bunga. Bapak Ibu tahu pergi cari bunga ini kan orang juga di Sabah yang punya bunga ini kan cuma bikin rampe. Tapi kita ambil itu bunga, lalu kita bawa bikin rampe, lalu berpikir bahwa itu baik. Padahal baru pencuri orang pembunga di sana. Saya selalu bilang, saya penjemaat, hati-hati ya. Kalau pi orang mati itu, pi orang mati, bukan pi kuliah orang bunga bilang, oh ya mati pembunga ini bagus, besar. Asin bakal cabut, kopi tanam di rumah. Kalau tidak minta izin, saudara sedang tidak ikut firman. Ada amin. Ada ibu satu bilang amin. Nah, maksudnya begini. Jadi kita ini ambil rampe sudah pencuri, sudah dosa kan? Sudah tidak pergi gereja, ambil orang pembunga bikin rampe. Nah, yang lebih lucu lagi adalah ini. Mama bilang begini, ingat lu pembai dong di Sabu, tong seni bisa pergi. Jadi caranya bagaimana Mama? Lu pergi belakang lu dan kakak ya, pergi di belakang. Kami perumah itu kan di Pasar Webaja, di belakang laut. Piko siram rampe di situ. Bapak Ibu tahu kami pergi dengan, lalu bilang apa? Kan potong seni bisa di Surabaya. Oh, lu pergi sana, nanti lu omong begini. Sambil siram rampe bilang begini. Ini pi dan boi di Rote. Siram rapi, di Rote. Lalu ambil satu lagi, bilang ini pi Sabu, ini tanah di Sabu, pergi. Lalu satu lagi, ini kakak sepupu yang ada di Surabaya, pergi. Setelah saya jadi pendeta, saya bilang betapa bodohnya saya. Kenapa? Karena saya baru lihat, ini gelas aqua saja kalau kita buang di laut itu, dia hanya pergi, mundur kembali. Betul ya? Pergi, mundur kembali. Lalu, itu mama bilang nanti ini rampe sampai roti, itu dari mana? Ferry saja, puku afu kalau lagi angin keras saja, ferry tidak sampai roti, balik kembali. Lalu lupu rampe bisa sampai Surabaya, ini lupu otak taruh di mana? Yang ketawa, kadang-kadang kita ini suka bikin begitu. Dan bertobat. Amin. Amin. Yang lebih parah, kita pun Bapak Sumati. Bapak masih hidup, masih sakit, dia tidak beli bakso. Nanti Bapak Sumati baru bilang, awat Bapak tua suka sih. Bapak mana? Piku bertaruh sih isapot. Bukan Bapak tua yang makan, anjing yang makan. Tapi kita mempercayai, ini daging sekurang sedikit. Lu tidak tahu bahwa anjing baru lewat kok gigi sedikit, lalu lu bilang lupung Bapak. Lupung Bapak masih sakit saja. Orang mau balik dia pun badan saja. Ketemu yang balik tuh. Bapak masih ingat tuh waktu ketemu Bapak sakit. Ketemu yang balik ya. Tapi kenapa ketemu percaya bahwa Bapak tua makan? Kalau Bapak tua makan dia tidak mati waktu itu. Karena waktu dia mati itu dia kelaparan. Bapak Ibu lihat, kita tidak pakai firman. Tapi kita dengar kata orang, kita percaya. Hal-hal yang paling sederhana. Kita ini suka gosip orang. Kalau gosip itu, saya tidak mau pakai Pak Yandi punya ilustrasi, tapi saya sering bilang kalau orang gosip itu selalu dia butuh peneguhan. Maksudnya dia mau kasih tahu apa yang beta omong ini benar. Selalu dia bilang begini. Toh, beta mau cerita sesuatu. Toh dengar, toh percaya beta. Ini satu, itu yang rumah di ujung sana. Toh dengar. Pas dia omong abis ini orang pun nama cicak berbunyi.
Biasanya orang Kupang bilang apa? Hah? Lihat toh, cicak saja akui bahwa yang beta omong ini benar. Benar toh? Saya selalu bilang di gereja saya, woi, cicak ketawa deh lu. Cicak sebenarnya bercak kagum kebodohan saudara. Dia sedang bilang, bodoh satu ini. Beta soalnya omong begitu, dia omong begitu. Maksudnya begini Bapak Ibu, banyak orang Kristen katanya pegang Alkitab, tapi yang dipercayai adalah hal-hal tahyul. Betul tidak? Saya berharap kekristenan berhenti. Kita tidak percaya hal-hal tahyul. Tabrak orang, dia bilang lari saja. Dulu saya tidak tahu, sekarang masih ada tidak siapa yang sopir di sini. Saya masih kecil, sopirnya katanya kalau tabrak kucing harus turun, buka baju, tutup dia baik-baik. Karena kalau tidak lu celaka. Kalau itu betul, kasihan, kucing lebih mahal daripada manusia. Manusia dia tabrak lari. Tapi kucing dia katanya buka baju, karena dia punya kepercayaan kalau tabrak kucing itu tanda bahaya. Lalu lu pikir yang tabrak itu Lukas itu dia tidak bahaya kan? Malam-malam kalau dia bangun dia ganggu saya, lu tidak anggap lu berbahaya. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita boleh mati tapi mati harus sesuai firman Tuhan. Amin. 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 Yang terakhir, mati tidak sesuai firman Tuhan itu suka tipu. Saya mau tutup, lalu kita berdoa. Yang suka tipu-tipu, mati tidak bahagia karena tidak sesuai firman. Tidak ada kata amin ya. Yang tipu-tipu, maaf. Kalau ada DPR yang suka tipu-tipu, mati. Susah banyak. Jadi kalau bilang nanti mau perbaiki ini jalan, tunggu dia. Kalau dia tidak pikir, bilang ambil ini ayat, bilang lu mati tidak sesuai firman, jadi nanti tidak bahagia. Ada anggota dewan di sini, saya minta maaf. Mati harus sesuai firman. Amin. Yang tukang tipu-tipu, yang mau jadi pejabat, tukang tipu-tipu, bertobat. Ini ada orang penipu. Saya cerita ya, ada tukang penipu. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta saya tidak pernah tipu. Oh, saudara dengar cerita ini, saya yakin ada banyak kita sadar bahwa banyak kali kita juga penipu. Dengar baik, saya mau cerita ini. Ini ada cerita tua. Cerita orang rote. Siapa orang rote di sini angkat tangan? Yang orang rote. Tidak ada orang rote ya? Semua kan semau ya? Ada cerita, saya kebetulan orang rote sudah, biar daripada saudara tersinggung, biar saya pakai saya sendiri. Saya orang rote. Bapak saya orang rote lole. Jadi saya ambil dari rote lole daripada orang semau tersinggung. Nanti saya takut itu kapal dong suruh jalan lagi. Jadi ada cerita orang rote namanya Nou. Nou ini dia dari kampung Lole sana. Dia mau tes tentara di Kupang. Tentara. Tapi karena dia takut naik pesawat, Nou ini naik kapal di Kupang. Sampai di Kupang tes dia lulus tentara. Tapi dia harus sekolah dulu ke Bali. Dan untuk bisa sampai ke Bali hanya ada 2 kendaraan atau 2 transportasi, yaitu kapal laut dan pesawat. Karena dia takut naik pesawat, dia bilang sama komandannya dengan logat rote. Komandan nih, beta di Bali nah, beta pakai kapal sah. Lalu komandan silakan. Yang penting tanggal sekian sudah di Bali. Siap. Siap komandan, beta pasti tanggal nah, beta sudah sampai. Jadi logat rotenya kental sekali. Lalu dia pergi ke Bali. Ternyata sampai di sana dia lulus. Dia dilulus jadi tentara angkatan udara. Mati. Satu-satunya tes terakhir adalah naik pesawat terjun payung. Lalu dia naik dengan gemetar, dia duduk diam saja. Biasanya dia itu omong banyak sekali, tapi hari itu dia keringat. Komandan tanya, "No, kenapa dia?" Beta berdoa ini. Sudah tahu berdoa, tapi karena takut berdoa. Bukan kita kadang-kadang begitu ya, tidak tahu berdoa mah. Kalau gelombang besar menuju semau, kita bilang darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Nah, No juga bagian. No tenang, tapi No pun keringat tambah besar. Lalu satu-satu dipanggil. Panggil dari Jawa. Yanto! Tentara kan? Siap, komandan. Lompat. Yanto lompat terjun payung. Panggil dari Batak. Si Hombing. Siap, komandan. Lompat.
Singkat cerita, panggil dari Rote. No! Komandan, kenapa lagi? Lompat! No berdiri di depan pesawat. Kakinya gemetar. Lalu komandan bilang, no, lompat. Tunggu dulu, berdoa dulu mau. Komandan bilang, lompat no. No bilang, ini tua satu dia sudah mengerti beta mau takut mati ini. Nah. Lalu karena komandan jengkel, komandan tendang dia, lompat. Dia jatuh, dia teriak, awe tua le, bacu mati ini. Karena dia takut luar biasa. Tapi dia ingat pendeta pernah khotbah, dalam ketakutan ingat Tuhan. Oh, no berteriak, tua le. Beta supigi ma beta belum kawin deh. Kalau mati nabe kawin deh siapa lain? Lalu Tuhan bilang, lu mau apa? Beta mau sampai darat nabe hidup. Lalu Tuhan bilang, oke. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan jaga dia. Tiba-tiba angin, Tuhan izinkan angin. Tuhan mau uji dia punya iman. Lalu angin besar. Lalu komandan bilang, why no? Angin besar lu belum buka payung. Ya kebetulan belum jauh. Dia bilang, oh betul beta belum buka payung ini mah. Oh ini mau belum buka payung. Ini jangan dia tekan payung. Tidak terbuka. Payung dia buka tidak terbuka. Dia ke otak Rote mulai muncul. Dia mau tipu Tuhan. Dia bilang, Tuhan kalau ini payung terbuka deh ini angin reda na kerbo dilole sana na bekasi. Woi, Tuhan dengar kerbau dia mau kasih toh. Tuhan kasih tenang, angin lalu payung terbuka. Sekali lagi Rote bos. Jangankan kepala desa, Tuhan pun dia tipu. Dia dalam hati begini. Beta su janji kasih kerbau ma nanti kawin nabe kasih beli siapa ini? Nah, dalam hati dia bilang begini, nah kalau begitu nanti kalau Tuhan kasih selamat sampai bawah, biar beta kasih kambing saja, jangan kasih kerbau. Kerbau terlalu mahal itu. Nah karena Tuhan mau tahu, Tuhan kasih dia angin kuat. Kembali lagi dia bilang, Tuhan itu hanya main gila sana. Tuhan bikin serius ini yang sonde enak ini Tuhan. Saudara-saudara, dia ini otak penipu mulai muncul. Singkat cerita, sampai di Modeka tanah ini sulit tanah dia bilang ini kalaupun Tuhan kasih angin dia lompat turun lepas payung kita sampai tapi karena angin terlalu besar dia pikir begini kambing juga terlalu mahal ini kasih ayam sah lalu angin tambah besar dia bilang Tuhan kasih kembali kerbau. Singkat cerita dia mendarat sampai bawah. Saudara tahu mulai lihat di atas Tuhan tadi kau tahu mbak janji di atas beta sudah di bawah jadi janji di atas dan di bawah beda. Di atas beta kasih janji kasih kerbau, mau di bawah beta kasih ayam. Mau bikin apa dengan beta? Saudara mungkin saudara ketawa, tapi banyak kali kita sebagai umat suka penipu. Saya mulai dari yang muda. Kalau mau dekat ujian nasional itu datang di Pak Pendeta. Kami mau ujian nasional, buta huruf. Jadi tolong doakan supaya naik kelas. Ujian lulus. Pak Pendeta doa. Habis dia lulus. Pak Pendeta nanti kalau saya lulus saya mau main keyboard, saya mau nyanyi. Nah, habis ujian tanya. Lu dari mana? Bapak potong habis ujian tuh guru bilang potong harus pergi piknik. Oh silakan. Jadi saudara-saudara dia lupa bahwa dia pernah janji kalau lulus dekat Tuhan. Maaf ya. Saudara-saudara sini ada yang model begini kayak yang kedua ini. Bapak berdoa ini tanah laku perpuluhan nanti kita kasih. Pas laku dia uang Bapak minta maaf potong pakai semua tahan dulu mah. Anda penipu. Ada lagi yang punya penipu bilang begini waktu Anda sakit. Saya lalu kita bilang begini, Tuhan kalau bepung bayi ini sembuh Tuhan jadikan dia pendeta, pakai dia jadi alat. Setelah dia besar ganteng cantik kita bilang tidak cocok pendeta, tidak cocok, dia jadi dokter saja. Saudara lihat banyak kita bikin janji tapi kita penipu dengan Tuhan. Mungkin kita marah dengan DPR, penipu.
Tapi Tuhan bilang lucu sama saja. 11, 12. Tuhan memberkati kita. Pulang, bilang, saya mau mati sukses. Berapa banyak yang mau mati sukses? Angkat tangan, kasih tepuk tangan itu Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala kita berdua. Mari kita